warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat semua. Minggu yang lalu kita masih membahas kesetimbangan kimia. Kita kembali membahas reaksi reversibel atau reaksi dapat balik. Untuk hari ini kita akan membahas ciri-ciri kesetimbangan kimia. Yang pertama adalah reaksi berlangsung dua arah dan dalam ruang tertutup. Yang kedua, laju reaksi ke kiri sama dengan laju reaksi ke kanan. Yang ketiga, tidak terjadi perubahan makroskopis atau yang dapat diukur, tetapi terjadi perubahan mikroskopis. Di bawah ada 3 grafik, A, B, dan C. Yang A itu adalah produk, A2 adalah reaktan. Jadi A2 terletaknya di sebelah kiri, kemudian A terletak di sebelah kanan. Jadi kalau lihat grafik yang A, kita akan lihat bahwa konsentrasi A2 itu berkurang, kemudian konsentrasi A-nya adalah bertambah. Artinya, konsentrasi reaktannya berkurang dan konsentrasi produknya adalah bertambah. Pada saat setimbang, kita terlihat konsentrasi produk atau A lebih besar daripada konsentrasi reaktan atau A2. Nah, saat kesetimbangan terjadi, itu adalah saat konsentrasi A dan A2 itu tidak berubah lagi, ditandai dengan gambarnya grafik yang lurus. Dan untuk yang gambar B, di mana konsentrasi produk lebih kecil dibandingkan dengan konsentrasi daripada reaktan. Nah, di sini akan terlihat pada gambar B itu, saat setimbangnya adalah ketika konsentrasi A2 dan konsentrasi A-nya adalah tidak berubah lagi atau tetap, di mana konsentrasi A-nya atau produknya lebih kecil dibandingkan dengan konsentrasi reaktannya atau A2. Dan kita ke gambar C. Pada gambar C terlihat adalah saat kesetimbangan di mana konsentrasi produk atau A sama dengan konsentrasi reaktan atau A2. Nah, saat setimbang terjadi adalah di mana tidak ada, ketika di situ terlihat bahwa konsentrasi A dan konsentrasi A2 itu laju reaksinya adalah sama. Nah, kemudian saat setimbang itu terjadi dengan grafik yang lurus, artinya tidak ada lagi perubahan konsentrasi yang terjadi. Jadi antara A2 dan A konsentrasinya adalah sama. Ada bermacam-macam kesetimbangan. Kita lihat berdasarkan fasa atau zatnya. Yang pertama adalah kesetimbangan homogen, yang kedua adalah kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan di mana komponen zat penyusunnya adalah fasenya adalah sama. Yang A, ada H2 bereaksi dengan Cl2 itu menghasilkan HCl. Semuanya fasenya adalah gas. Kemudian yang B, SO2 bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon trioksida. Semua fasenya adalah gas. Kemudian yang C, ada amonium hidroksida terurai menjadi ion NH4+ dan ion hidroksida. Ini fasenya semua adalah larutan. Artinya adalah ketika kesetimbangan homogen terjadi adalah semua fasenya adalah sama. Kalau gas, reaktan gas, produk fase adalah gas. Kemudian kalau reaktannya adalah larutan, pasti produk pun adalah larutan. Jadi berlaku untuk semua. Artinya di sebelah kiri dan sebelah kanan fasenya harus sama. Yang kedua adalah kesetimbangan heterogen, di mana kesetimbangan penyusun komponennya adalah zat-zatnya adalah yang berbeda fasenya. Seperti yang A, di situ ada kesetimbangan sistemnya adalah padat gas. Artinya karbonnya adalah padatan, kemudian ada uap air atau H2-nya berwujud gas, kemudian ada CO2 dan gas H2. Artinya di situ adalah fasenya adalah padatan dan gas. Kemudian yang B, itu adalah kalsium bikarbonat, di wujudnya adalah padat, terurai menjadi kalsium karbonat, wujudnya adalah padat, dan H2O itu adalah zat cair, kemudian CO2 adalah gas. Dari sini adalah terdapat 3 fase, yaitu padat, zat cair, dan gas. Kemudian yang ketiga, itu adalah ion bikarbonat. HCO3- adalah larutan, kemudian H2-nya adalah zat cair, itu menghasilkan ion CO32- larutan, kemudian H3O+-nya adalah liquid. Jadi sini fasenya adalah larutan,
kemudian ada zat cair, cuma terdapat 2 fase. Artinya, ketika dia kesetimbangan heterogen, maka antara reaktan dan produk bisa berbeda-beda fasenya. Bisa padat dengan gas, bisa padat dengan zat cair dan gas, bisa larutan dengan padat, dan sebagainya. Nah, kesetimbangan homogen ini adalah sangat penting untuk kalian pahami karena akan sangat berguna dalam menentukan ketetapan kesetimbangan. Nanti kita akan membahas bahwa nanti untuk di KC kita akan menggunakan yang wujudnya larutan dan gas. Untuk yang di KP kita akan menggunakan yang wujudnya adalah gas. Sekian, makian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.